Halo, perkenalkan nama saya Adila Ramadhani dari Universitas Asa Indonesia dengan NIM 2200302012 dari kelas 31. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja dari buku ke-10 hingga buku ke-11. Yang pertama, mengidentifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usahanya akad dan resepsi pernikahan, produk dan jasanya wedding and event organizer. Elemennya identifikasi pentingnya pembiayaan modal, kriteria alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakup tantangan cash flow. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakup sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang perlu dilakukan. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakup personal funds atau dana pribadi. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan. Business angels diidentifikasi. Business angels merupakan karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada diinvestasikan dalam pemodalan ventura. Jenis ventura kapital diidentifikasi. Jenis ventura kapital dapat mencakup berdasarkan cara pemberian bantuan, single tier approach dan two tier approach. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan. Pinjaman, bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik sentimen ini bukan ketentuan melawan bank. Hanya saja bank-bank itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakup teman dan keluarga. Yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik sewa merupakan pinjaman tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Selanjutnya buku ke-11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkahnya yang pertama identifikasi peluang pemasaran, kriteria 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran, yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakup kebutuhan pelanggan dan tren dari perkembangan pasar. Jenis pemasaran dapat mencakup pemasaran secara langsung. Poin 2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakup segmen pasar yang saat ini tidak ditebus. Kontribusi pada bisnis dapat mencakup profitabilitas.
Yang kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.2, peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakup pengembangan pasar, penjual kepada pelanggan baru bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dari pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakup desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas, kemungkinan adanya modifikasi dari luar dari produk untuk memenuhi permintaan. (2.3) Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial dapat mencakup faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing pemula diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakup periklanan ekstensil. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakup neutropis. Yang ketiga, evaluasi perubahan. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi. Perubahan yang diperlukan dapat mencakup perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan baik pelanggan. Perubahan organisasi dapat mencakup struktur fungsional organisasi. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yaitu staf tambahan. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini pada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan yaitu manajer. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Sekian dari video saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you for watching in the next video.